Palang Merah Indonesia telah mengabdikan diri untuk kemanusiaan selama puluhan tahun. Dari penyediaan air bersih hingga layanan kesehatan, PMI hadir sebagai garda terdepan dalam setiap krisis dan kebutuhan masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan darah nasional, PMI memainkan peran yang sangat strategis. Dengan 238 unit donor darah yang tersebar di seluruh Indonesia dan dukungan lebih dari 18 juta pendonor sukarela, PMI berhasil memenuhi hingga 92% kebutuhan darah nasional. Sebagai bagian dari jaringan pelayanan darah nasional, unit donor darah PMI Kabupaten Nganjuk hadir dengan komitmen kuat untuk melayani masyarakat secara profesional dan penuh tanggung jawab. Komitmen ini diwujudkan melalui proses pelayanan yang berkualitas, terstandar, dan mengedepankan keselamatan baik bagi pendonor maupun penerima darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ahmad Nurul Halis, Kepala Unit Donor Darah PMI Kabupaten Nganjuk, dalam rangka ikut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Nganjuk. Unit Donor Darah PMI Kabupaten Nganjuk berupaya untuk meningkatkan pengelolaan darah yang aman, tepat, dan cepat dengan mutu cerdas, yaitu cermat, efektif, dan efisien, responsif, disiplin, aman, dan sustainable. Kami siap bekerja meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintu unit donor darah PMI Kabupaten Nganjuk terbuka bagi para pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka datang dengan satu tekad mulia, berbagi kehidupan melalui setetes darah. Langkah pertama dimulai di meja pendaftaran, di mana setiap calon pendonor mengisi formulir data diri dengan teliti. Riwayat kesehatan, konsumsi obat-obatan, hingga kebiasaan hidup dicatat dengan detail untuk memastikan keamanan proses donor. Selanjutnya, tim medis profesional melakukan serangkaian pemeriksaan awal yang sangat penting. Berat badan ditimbang untuk memastikan minimal 45 kg. Tekanan darah diukur untuk memastikan kondisi stabil. Dan yang tak kalah penting, kadar hemoglobin diperiksa melalui tes tusuk jari sederhana. Setiap parameter ini bukan sekadar formalitas, melainkan jaminan keselamatan bagi pendonor dan kualitas darah yang akan diambil. Ketika semua pemeriksaan menunjukkan hasil yang memenuhi syarat, pendonor siap untuk tahap yang paling dinanti. Di ruangan yang steril dan nyaman, petugas terlatih mempersiapkan alat-alat yang telah melalui proses sterilisasi ketat. Kantong darah khusus dengan teknologi terdepan siap menampung hadiah kehidupan ini. Proses pengambilan berlangsung dengan sangat hati-hati. Sekitar 300, 50 hingga 400. 50 ml darah mengalir perlahan ke dalam kantong. Volume yang telah dihitung secara ilmiah untuk aman bagi pendonor, namun bermakna bagi penerima. Dalam waktu 5 hingga 10 menit, proses ini selesai, meninggalkan rasa bangga di hati pendonor karena telah berkontribusi menyelamatkan hingga 3 nyawa manusia. Perjalanan darah berlanjut ke tahap yang paling krusial, laboratorium unit donor darah. Disinilah setiap tetes darah menjalani serangkaian tes yang ketat dan tidak bisa ditawar-tawar. Di dalam setiap kantong darah itu, ada harapan, niat tulus, dan semangat kemanusiaan dari para pendonor. Tim laboratorium mengenakan alat pelindung diri secara lengkap, jas lab, masker, sarung tangan, dan pelindung wajah. Protokol keselamatan ini wajib untuk menjaga sterilitas dan mencegah kontaminasi. Tim laboratorium yang berpengalaman melakukan uji saring menyeluruh untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit menular. Hepatitis B dan C, dua penyakit yang dapat merusak hati, menjadi fokus utama pemeriksaan. HIV, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, juga diperiksa dengan teknologi terkini. Sifilis,
penyakit menular seksual yang berbahaya tidak luput dari radar pemeriksaan. Bahkan malaria, penyakit yang masih menjadi ancaman di beberapa daerah, turut di-screening dengan teliti. Standar kualitas yang diterapkan sangatlah tinggi. Tidak ada kompromi dalam hal keselamatan. Hanya darah yang 100% lolos dari seluruh rangkaian uji saring yang akan diteruskan ke tahap berikutnya. Ini adalah jaminan PMI Kabupaten Nganjuk bahwa setiap unit darah yang didistribusikan adalah yang terbaik dan teraman. Darah yang telah lolos, uji saring memasuki fase transformasi yang menakjubkan. Di ruang pemrosesan yang berteknologi tinggi, kantong darah ditempatkan dalam mesin sentrifuge canggih. Mesin ini bekerja dengan kecepatan tinggi, memisahkan darah berdasarkan berat jenis komponennya. Dari satu kantong darah utuh, lahir beberapa komponen yang masing-masing memiliki fungsi penyelamatan yang berbeda. Sel darah merah, atau yang dikenal sebagai PRC, menjadi andalan untuk mengatasi anemia dan kehilangan darah akut. Plasma darah, cairan keemasan yang kaya protein, siap membantu pasien dengan gangguan pembekuan darah. Trombosit, si kecil yang berperan besar dalam proses pembekuan, menjadi harapan bagi penderita kelainan darah. Dan bila diperlukan, cryoprecipitate dapat diproduksi untuk kebutuhan medis yang sangat spesifik. Setiap komponen ini memiliki keunikan dan kegunaan tersendiri, memungkinkan satu donor untuk menyelamatkan beberapa nyawa sekaligus. Presisi adalah kunci dalam tahap penyimpanan. Setiap komponen darah memiliki kebutuhan suhu yang sangat spesifik untuk mempertahankan kualitas dan efektivitasnya. Sel darah merah disimpan dalam refrigerator khusus dengan suhu 2 hingga 6 derajat Celcius. Lingkungan yang ideal untuk menjaga fungsi sel-sel pembawa oksigen ini. Plasma membutuhkan perlakuan berbeda. Disimpan dalam freezer bersuhu minus 18 derajat Celcius, plasma dapat bertahan lebih lama sambil mempertahankan kandungan proteinnya yang vital. Sementara itu, trombosit mendapat perlakuan istimewa dengan suhu ruang 20 hingga 24 derajat Celcius, disertai agitasi lembut yang terus-menerus, memastikan mereka tetap aktif dan siap berfungsi. Untuk menjamin keamanan dan efisiensi, unit donor darah PMI kini telah menerapkan sistem digital dalam seluruh proses pencatatan darah. Dari pendaftaran pendonor, uji saring, pemrosesan, hingga distribusi ke rumah sakit, semuanya tercatat secara real-time dan terintegrasi. Sistem ini membuat data lebih akurat, pelayanan lebih cepat, dan darah yang disalurkan benar-benar aman bagi pasien yang membutuhkan. Tahap terakhir dari perjalanan mulia ini adalah distribusi ke seluruh rumah sakit di Kabupaten Nganjuk. Setiap hari, permintaan darah datang dari berbagai fasilitas kesehatan. Dari rumah sakit, puskesmas, hingga klinik-klinik yang tersebar di seluruh Kabupaten Nganjuk mengandalkan pasokan dari PMI. Petugas distribusi bekerja dengan sistem yang terorganisir dengan baik. Setiap permintaan dianalisis dengan teliti, mencocokkan golongan darah, resus, dan jenis komponen yang dibutuhkan. Cross-matching dilakukan untuk memastikan kompatibilitas sempurna antara darah donor dengan pasien penerima. Pengiriman dilakukan dengan teknologi cold chain yang canggih. Kendaraan khusus dilengkapi dengan sistem pendingin otomatis memastikan suhu tetap stabil selama perjalanan. Petugas terlatih mendampingi setiap pengiriman, siap menghadapi berbagai kondisi darurat yang mungkin terjadi di jalan. Dari unit donor darah PMI Kabupaten Nganjuk hingga ke seluruh rumah sakit di daerah ini, setiap tetes darah telah menempuh perjalanan panjang yang penuh makna. Dengan teknologi terdepan, standar kualitas internasional, dan dedikasi tanpa batas, PMI Kabupaten Nganjuk memastikan bahwa harapan hidup selalu tersedia bagi mereka yang membutuhkannya. Karena di balik setiap kehidupan yang terselamatkan, ada jejak kebaikan dari para pendonor dan kerja keras tim PMI yang tidak pernah berhenti berjuang untuk kemanusiaan. PMI Kabupaten Nganjuk,